Ada 2 orang dengan usia yang sama persis, lahir di hari yang sama, tumbuh di kota yang sama, tapi yang satu kelihatan 40 di usia 60, dan yang satu kelihatan 60 di usia 40. Apa yang berbeda? Bukan keberuntungan, bukan genetik semata, tapi keputusan di level sel, di level molekul, di level gaya hidup yang dibuat setiap hari. Inilah yang disebut dengan longevity science, dan hari ini kita bersama seorang dokter yang tidak saja mempelajarinya, tapi juga mendirikan pusat risetnya sendiri di Makassar. Selamat datang di Bincang Holistik. Saya Dr. Wahyu Bulan Idris dari Kampung Sehat Holistik Makassar. Dan bisa jadi ini jadi episode yang mengubah cara Anda memandang usia. Telah bersama kita Dr. Biro Wilaksono, Magister Biomed, ahli ilmu olahraga, konsultan. Assalamualaikum, Dok. Salam. Beliau adalah seorang dokter, seorang peneliti, dan pendiri Universitas Negeri Makassar Longevity Center. Yang saya tahu satu-satunya pusat riset longevity di kawasan timur Indonesia ya, Dok. Ya. Beliau baru saja mempublikasikan penelitiannya tentang stem cell dan efeknya terhadap otak diabetes. Sejujurnya ini membuat saya bertanya-tanya, jika hal ini berhasil di tikus, apa yang terjadi di jutaan penderita diabetes di luar sana ya, Dok ya. Tapi sebelum masuk ke dunia longevity, Dok, mohon diceritakan dulu apa yang menjadi titik balik dari dokter sehingga memutuskan untuk meneliti tentang umur yang panjang. Silakan, Dok. Ya, oke, terima kasih dokter. Terima kasih atas undangannya di podcast hari ini di Kampung Sehat, luar biasa. Jadi satu titik balik kemarin itu mungkin kita cerita biasa ya, Dok. Ya, waktu dulu kan saya sebenarnya tidak ada niatan untuk masuk ke dunia saintifik, ke dunia molekuler apalagi jauh dari cita-cita. Saya lebih cenderung ke sosial, aktivis dan lain sebagainya. Nah, tapi suatu ketika ada musibah yang menimpa istri saya, sehingga harus menjalani pengobatan yang begitu panjang, berapa kali operasi, yang kemudian itu menjadi titik balik bagi saya. Kira-kira saya harus melakukan sesuatu untuk bisa memperbaiki beberapa hal di istri saya. Berbulan-bulan saya nyandar di dinding ICU rumah sakit di Makassar, berkontemplasi dan lain sebagainya, sehingga suatu masa muncul di pikiran saya terkait dengan regeneratif. Saya ingin sekali belajar terkait dengan stem cell, karena seperti kita tahu dia bisa memperbaiki, meregenerasi, dan melakukan beberapa hal sehingga bisa membantu kondisi-kondisi yang mungkin dialami oleh istri saya pada saat itu. Singkat cerita, saya mempersiapkan diri. Saya pada akhirnya memilih resign dari tempat pekerjaan saya yang lama, Dok, karena kesibukan yang begitu padat untuk menempuh bahasa Inggris. Jadi saat itu saya ambil take IELTS course, tapi tidak sampai setengah dari total durasi seharusnya saya belajar karena kesibukan di tempat kerja yang lama. Sehingga saya memutuskan resign dan berangkat ke Pare, Kediri, Dok, untuk IELTS. Karena saya targetnya itu ke luar negeri, Dok. Iya, untuk nyari di mana bisa belajar stem cell. Saya nembak Jerman itu hari, tetapi juga mempersiapkan bahasa Inggris. Suatu ketika setelah saya berangkat, sudah 4 bulan di Pare, Kediri, tiba-tiba puncak COVID, Dok. 2020 ya. Apa yang sudah kita pelajari selama 4 bulan pada akhirnya sia-sia karena semua tes official IELTS itu ditutup, Dok. Sehingga saya pulang dengan sedikit kekecewaan, sudah resign, sudah belajar 4 bulan, siap tempur lah IELTS, tapi tidak bisa tes karena officialnya ditutup dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Saya pada akhirnya berkontemplasi lagi,
Dan pada akhirnya memutuskan untuk take stem cell di Indonesia saja dok. Iya. Kebetulan pada saat itu sebelum saya memutuskan untuk itu, saya bertemu dengan Prof Agung, Iya. Stem Cell and Cancer Research di Semarang, di Universitas Islam Sultan Agung. Iya. Beliau mengembangkan lab stem cell-nya sendiri di Semarang. Saya kontak beliau, saya ingin belajar, kemudian beliau minta untuk berangkat ke Semarang untuk belajar dok. Iya. Jadi pada akhirnya daripada saya menunggu hal yang tidak pasti Iya dok. sampai sejauh mana kondisi pandemi ini, tes ditutup dan lain sebagainya, saya memutuskan ya udah ambil di Indonesia saja. Iya. Saya berangkat ke Semarang untuk belajar dok. Jadi di Semarang lah saya belajar. Niatannya belajar, tapi alhamdulillah pada saat itu Prof Agung juga memberi kesempatan untuk tidak hanya sekedar belajar biomedik, tetapi juga bekerja bersama, terlibat langsung di lab stem cell-nya beliau. Jadi kurang lebih 2 tahun saya di Semarang ambil biomedik dan sekaligus bekerja dan membersamai beliau dalam mengembangkan stem cell and cancer research. Jadi titik balik ke saya. Tapi pada saat itu yang saya ambilkan biomedik, biomedik healthy aging. Iya, di healthy aging belajar, tetapi karena keseringan membaca, belajar, dan ada hal-hal yang membuat saya terus curious, penasaran. Saya sering bertanya, kayaknya belum cukup, bukan ini yang saya cari ya, karena di program biomedik itu kita hanya belajar terkait dengan pencegahan penyakit-penyakit kronis, belajar bagaimana penyakit-penyakit degeneratif, belajar pencegahannya. Tapi satu persatu seperti itu, saya rasa masih ada yang kurang. Kita tidak belajar aging secara holistik, secara keseluruhan. Pada akhirnya suatu ketika dok, saya by research sendiri, cari-cari, ketemulah saya sama satu term namanya longevity medicine. Saya take course-nya, ketika saya belajar, baru eureka. Jadi inilah yang saya cari sebenarnya. Seperti ini kita memandang usia adalah sesuatu yang modifiable, bisa diintervensi, bisa kita modulasi, sehingga berdasarkan itu kita bisa mencegah atau mengintervensi banyak hal sebelum pada akhirnya dia bermanifestasi menjadi penyakit-penyakit kronis. Saya bilang seperti ini yang saya cari sebenarnya. Jadi setelah saya take, kemudian saya minta sama course directornya, bagaimana kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia course itu, dan bergabung bersama tim longevity degree. Alhamdulillah per hari ini hampir lebih dari 100 tenaga kesehatan profesional yang sudah take course-nya. Ya paling tidak mereka memiliki pemahaman yang berbeda, bagaimana kita memandang tubuh secara utuh. Seperti itu dok. Masya Allah dokter, kita yang luar biasa ya. Tapi saya rasa tidak ada yang sia-sia dok ya. Walaupun English course-nya batal, tapi itu menjadi bekal untuk masuk ke longevity. Iya, jadi saya rasa Tuhan memperjalankan manusia berdasarkan kita tidak pernah duga dok. Jadi saya hanya pegang satu hadis itu, berkaryalah malu fakullun muyassiru lima hulikalah. Jadi berkaryalah, teruslah bekerja, kebaikan-kebaikan, insyaallah Tuhan akan menempatkanmu di posisimu nanti yang betul sekali dokter ya. Oke dokter, kita mulai dari fondasi ya dokter ya, tentang longevity science. Kata ini sering muncul di podcast, di sosial media, bahkan di produk-produk suplemen. Sebenarnya apa sih dok longevity science itu? Dan apakah itu sama dengan anti-aging biasa? Jadi sebenarnya ada banyak perbedaannya dok.
pada dasarnya kita sudah mulai akrab dengan aging di Indonesia dengan term anti-aging. Cuman mostly kita mindsetnya menyebut anti-aging itu mostly aesthetic. Di luar dari persoalan estetik, looknya, ya kita bicara look ya, melihat penampakan itu estetik. Beberapa kasus, tapi tidak secara utuh kita melihat, belum secara utuh. Jadi kita tidak menggunakan terma anti-aging karena di dunia, bukan hanya Indonesia juga case-nya seperti itu. Lebih ke arah mohon maaf ya, aesthetic look, how to feel out, how to look young, forever young. Not how to make our body really young, seperti itu. Jadi ada terma yang berbeda. Nah, kalau kita bicara longevity, sebenarnya pada dasarnya kita bicara usia, ya. Jadi Tuhan memberikan kita. Nah, ini biasanya ada sedikit diskursus terkait dengan usia yang berikan sama Tuhan, tanda kutip kan sudah sekian, ngapain kita mengurus usia seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara usia kan angka harapan hidup termasuk hal yang bisa diperjuangkan ya dalam hemat saya. Dan kita tidak hanya bicara terkait dengan berapa lama kita hidup, tapi berapa lama kita menikmati hidup itu. Makanya ada beberapa term. Satu, lifespan. Lifespan itu dari kita lahir sampai kita dalam tanda kutip dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi misalnya Tuhan memberikan waktu 70 tahun kita menikmati dunia ini. Berarti lifespan-nya kita di 70 tahun. Tetapi di luar dari lifespan itu ada yang disebut dengan health span dan sick span. Health span itu berapa masa kita menikmati hidup itu jauh dari penyakit-penyakit kronis atau age-related disease. Nah, kemudian ada fase yang disebut dengan sick span, kondisi multimorbidity, yang ia adalah manifestasi dari fase health span itu sebenarnya. Kalau kita tidak benar di fase health span-nya itu kan belum bermanifestasi menjadi keadaan klinis, ya, belum ada keluhan, belum ada sakit, sehingga kita merasa tidak apa-apa, ya, karena kita melihat kondisi tidak sebelum terjadinya penyakit. Nanti ada keluhan, baru kita bicara pengobatan dan lain sebagainya. Tapi kan kalau penyakit-penyakit kronis itu tidak terjadi dalam satu malam, kan, Dok? Perjalanan panjang. Jadi dari beberapa studi-studi neuroscience mengungkap bahwa memang sangat berkorelasi apa yang disebut dengan linking chronic disease itu dan proses penuaan. Karena proses penuaan itu bukan hanya sekedar bertambahnya usia, tapi perubahan dari tingkat molekuler, seluler, kemudian jaringan, sistem, dan organ tubuh. Ada yang kita sebut dengan hallmark of aging. Ada 12. Terjadi perubahan-perubahan seperti itu, ada di tingkat molekuler, seluler, dan lain sebagainya. Akumulasi, damage, error yang terjadi itu kemudian menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan-kerusakan itu yang kemudian berakumulasi, tambah banyak, terjadi masalah di tingkat seluler, kemudian jaringan, sistem organ, dan lain sebagainya. Terjadilah proses penuaan. Ya. Jadi ada yang disebut dengan proses percepatan penuaan, ada yang disebut dengan proses penuaan itu sendiri. Jadi tadi seperti pembukanya dokter, kita bisa lahir di waktu yang sama, tinggal di lingkungan yang sama mungkin, tetapi apa yang kita lakukan, makan, dan lain sebagainya, lifestyle itu sangat-sangat mempengaruhi, sehingga secara biologis kita mungkin akan sangat berbeda. Sangat berbeda ya, Dok ya. Yang lagi viral ini ya, Dok ya, Brian Johnson. Brian Johnson. Nah,
Betulkah klaimnya itu, Dok? Kalau Mhm. Brian Johnson itu kan Mhm. sebenarnya kita sebut dengan biohacker ya. Iya. Jadi orang yang mencoba melakukan aktivitas hacking Mhm. terhadap proses biologis dirinya. Iya, betul. Jadi N1 itu yang kita Mhm. sebut N1. Tapi di dunia medis kan N1 itu tidak dipergunakan. Yang kita Gitu ya. butuh evidence base yang lebih Iya. luas, yang Mhm. lebih RCT, meta analisa kan Iya. piramida evidence base itu Base. kita sama-sama pahami. Mhm. Sehingga untuk diaplikasikan ke publik Iya. itu tidak bisa. Gitu ya, Dok, Ya, ya? jadi ada hal-hal yang mostly mungkin bisa jadi apa namanya Brian Johnson berguna di tubuhnya beliau, tapi belum tentu berguna di tubuh orang lain. Gitu ya, Dok, Dan ya? kalau kita bisa apa namanya bicara ya terkait dengan reproducibility ya, jadi kemampuannya untuk apa memberi terapi yang sama kepada publik dengan apa yang dipergunakan oleh Brian Johnson itu kan agak susah karena Betul. budgetingnya yang Mahal. sangat luar 2 biasa. juta dolar per Iya, tahun, 36 miliar ya, Dok, ya? iya. Jadi Masya Allah. agak susah kalau Mhm. kita mau terapkan ke banyak orang. Publik. Tapi banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari situ Mhm. secara umum Iya. ya. Tetapi mentah-mentah diterapkan kepada Mhm. halayak luas itu sebaiknya kita mesti batasi. Betul, betul. Ya, haruskah kita makan suplemen, minum suplemen 100. ya puluhan setiap Wow. hari? Itu kan polifarmasi ya, Dok. Ya, Betul. jadi kurang inilah. Nah, disesuaikan lebih ke precision ya, Iya, kebutuhan setiap betul, orang. Dok. Jadi Iya. dunia begitu update-nya ya. Jadi setiap hari ada hal-hal baru yang, oh amazing, seperti ini kah Betul. percepatan Betul. penelitian terus-menerus ya, Dok, ya? Betul, Dok. Iya. Kita kembali lagi ke longevity, Dok. Jadi seperti tadi tentang lifespan, health span ya. Selama ini kita fokus di lifespan, berapa lama kita hidup. Nah, tapi kita tidak mempertimbangkan berapa lama kita hidup dengan prima, seperti Betul. itu ya. Iya. Kadang ada pasien yang sama-sama usia 80, tapi yang satu 20 tahunnya dihabiskan di atas ranjang dengan degeneratif Betul. kronik, Iya. tapi yang satunya masih bisa bermain dengan cucu, masih bisa berpikir jernih, masih bisa aktif. Nah, kira-kira, Dok, di mana secara sains apa yang menentukan perbedaannya Mhm. dan apa jam biologis yang sebenarnya mengatur penuaan kita? Oke. Mhm. Ya, jadi kalau kita bicara secara umum ya, kan Ya. kita ada genetik dan epigenetik. Iya, Dok. Kalau kita bicara extreme longevity Ya. dalam tanda kutip, itu mostly genetik, Dok. Genetik. Iya, extreme longevity. Extreme longevity, Ya, ya. extreme longevity itu kita sebut dengan misalnya ya, Mhm. kalau kita sebut angka orang yang hidup di usia 100 tahun namanya centenarian. Iya. Kalau yang dari 100 ke 110 semi centenarian ya. Mhm. Kalau yang lebih dari 110 namanya super centenarian. Mhm. Mostly yang hidup di angka demikian itu mostly genetik, mostly genetik. Tetapi kalau kita bicara lifespan Iya. yang tidak terlalu ekstrim ya, itu mostly epigenetik. Epigenetik. Iya, jadi kalau yang tadi misalnya ada orang-orang yang dia memiliki gen-gen yang misalnya PARP, mostly dia memperbaiki kerusakan DNA. Ya memang karena genetiknya seperti itu. Dia punya gen-gen yang bisa memperbaiki kerusakan DNA secara baik. Dia Gitu punya ya, Dok, ya? banyak yang aktif. Tetap mostly yang extreme longevity tadi. Tetapi kalau kita bicara up to 70, 80, 90 lah, itu masih sangat dipengaruhi oleh epigenetik. Jadi epigenetik itu kondisi gennya tidak berubah, tetapi
bagaimana kita mengekspresikan gen-gen itu menjadi aktif, itu sangat dipengaruhi oleh epigenetik. Epigenetik apa saja yang mempengaruhi? Sangat banyak. Ya, misalnya lifestyle faktor, apa, kapan, bagaimana kita makan, kemudian aktivitas fisiknya kita seperti apa, exercise-nya kita seperti apa, pola tidur, lingkungannya kita, eksposom, ya kita tinggal di lingkungan yang exposure terhadap apa namanya, Radikal bebas. radikal yang tinggi itu sangat-sangat sangat mempengaruhi. Iya. Ya, itu Dok. Begitu Dok Iya. ya. Dok, saya mau masuk sedikit ke penelitian dokter ya. Ya. Boleh Dok ya. Jadi sejak membaca publikasinya, saya betul-betul Masya Allah gitu ya, kayak excited gitu Dok. Dimana dokter meneliti tentang sekretom sel punca yang hipoksia ya Dok ya, dan efeknya terhadap otak tikus yang diabetik ya. Kalau kita mulai dari dasar tentang sel punca, mengapa sel punca menjadi salah satu frontier terbesar dalam longevity science? Apa yang membuatnya begitu istimewa, Dok? Oke. Jadi kalau kita bicara stem cell, stem cell itu kan salah satu bagian dari 12 hallmark of aging. Jadi dari 12 itu salah satunya loss of stem cell. Jadi full stem cell needs-nya itu kemampuannya untuk melakukan aktivitas berkurang dalam arti kualitas, termasuk juga kuantitasnya berkurang seiring bertambahnya usia. Jadi sejak kita dilahirkan ini Dok, kita punya namanya endogenous stem cell. Endogenous stem cell kan memang kita dari lahir ada. Jadi muscle stem cell, jadi ada stem cell tubuhnya kita secara utuh, neural stem cell, hematopoietic stem cell, itulah yang menjadi sel-sel darah, sel-sel imun, itu kemudian dari hematopoietic stem cell. Nah tadi seiring bertambahnya usia, kemampuannya untuk berdiferensiasi dan menghasilkan sekresi, sekretom, itu sudah berkurang. Nah, sehingga potensi meregenerasi tubuh itu juga berkurang Dok. Seperti itu. Makanya dia juga adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting karena tadi masuk di 12 hallmark of aging. Nah, tadi apa namanya sejak lahir kan memang ada stem cell-nya ya Dok. Jadi kalau kita misalnya luka seperti itu, terjadi perlukaan misalnya, muscle stem cell-nya yang dekat situ mensekresikan faktor-faktor untuk misalnya menutup luka dan lain sebagainya, proses penyembuhan, menurunkan inflamasi seperti itu. Jadi ada di tempat yang lain, stem cell tubuhnya kita akan bereaksi untuk melakukan perbaikan. Dia punya dua mekanisme Dok. Satu, berdiferensiasi. Ya, yang kedua dia menghasilkan sekresi. Iya, jadi sama seperti sapi itu punya susu. Jadi apakah dirinya jadi endogenous stem cell-nya itu nanti akan berdiferensiasi menggantikan sel yang rusak. Jadi misalnya si lukanya besar misalnya. Si stem cell-nya berdiferensiasi menjadi muscle. Seperti itu. Kemudian kalau ada hal yang tidak perlu dia merubah dirinya menjadi si sel dewasa tadi, si sel apakah sel muscle atau sel kulit atau sel apapun, dia akan mensekresikan kebutuhan untuk memperbaiki apa masalah yang ada. Misalnya Dok, contoh, kita butuh menghasilkan pembuluh darah baru. Kita butuh molekul namanya VEGF, vascular endothelial growth factor. Jadi si stem cell akan menghasilkan VEGF dikirim ke area yang membutuhkan untuk membentuk pembuluh darah baru. Ada inflamasi misalnya, mengirimkan interleukin 10 misalnya dan lain-lain. Jadi seperti itu, tergantung apa kebutuhannya. Kalau dia berat, berarti tubuhnya harus mengubah dirinya, berdiferensiasi menjadi sel target. Jadi seperti itu. Nah tadi kembali ke kasusnya, seiring bertambahnya usia Dok, maka endogenous stem cell yang tadinya banyak itu akan makin berkurang. Makanya kadang kok kalau orang tua sudah mulai lukanya agak susah sembuh ya dibanding yang muda, atau penyakit-penyakitnya, masalah-masalahnya agak susah sembuh dan susah karena tubuh yang harusnya mengobati dari dalam
apakah dia berdiferensiasi atau menghasilkan molekul tadi, itu memang berkurang. Nah, sehingga satu butuh dipicu. Dipicunya apakah mengaktifkan yang tadinya quiescent statusnya, atau memasukkan tambahan dari luar. Jadi seperti itu, Dok. Jadi kalau quiescent yang untuk kita aktifkan kembali, misalnya contoh ada yang disebut dengan autophagy. Autophagy itu bersih-bersih sel tubuh. Ini salah satu hal macrophaging juga. Autophagy itu terbagi lagi. Ada makroautophagy, ada mikroautophagy, ada yang disebut dengan CMA, Chevron Mediated Autophagy. Jadi CMA itu mampu memodulasi aktivasi dari hematopoietic stem cell. Ya, jadi misalnya kalau kita berpuasa up to lama ya, misalnya lebih dari 15 jam, agak durasinya lama, maka dia akan bisa men-trigger yang disebut dengan CMA tadi, Chevron Mediated Autophagy. Kalau dia aktif, maka dia bisa mengaktifkan hematopoietic stem cell yang quiescent tadi, yang sel-sel darah ya. Betul. Kalau kita melakukan aktivitas misalnya weight training ya, olahraga beban dan lain sebagainya, dia bisa memicu aktivasi dari muscle stem cell-nya yang sedang quiescent seperti itu. Tapi kalau memang sudah berkurang, sudah tidak bisa dibantu dengan itu, mungkin bisa dimodulasi dari luar. Cuman di kita pada saat ini belum ada clinical trial yang serius yang bisa kita jadikan evidence base untuk melakukan treatment dari stem cell tersebut, sehingga semuanya masih by research seperti itu ya. Jadi pada dasarnya tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, betul, Dok. dari mekanisme kerja stem cell tadi. Betul, Dok. Tinggal bagaimana memberikan intervensi yang tepat supaya stem cell-nya aktif. Itu ya, Dok ya. Mungkin secara sederhana gitu ya, Dok ya. Masya Allah. Dok, dari penelitian dokter tuh ada temuan SIRT-WIN1 yang meningkat ya. Sangat menarik karena SIRT-WIN1 ini salah satu dari yang sering disebut longevity gen, Dok ya. Nah, dalam praktik holistik kami seperti puasa, olahraga, dan antioksidan, polifenol kan bisa mengaktifkan SIRT-WIN1 ini ya. Nah, penelitian dokter yang menunjukkan jalur baru lewat sekretom sel punca tadi, apakah bisa suatu hari dikombinasikan dengan intervensi gaya hidup? Bisa, Dok, bisa. Ya? Jadi itu trigger ya, misalnya trigger, Dok. Jadi kemarin itu kita menggunakan sekretom ya, sekretom yang disekresikan sel punca dari luar, berarti kita ambilnya dari luar. Stem cellnya kan di luar. Nah, kita tumbuhkan di media, kemudian hasil dari sekresinya itu barang jadi kita masukkan, kita lakukan intervensi kepada pada penelitian saya itu kita menggunakan tikus yang kemudian kita jadikan dia diabetes. Nah, pada kondisi diabetes maka satu faktor yang penting adalah peningkatan yang disebut dengan CD38. Jadi CD38 ini adalah pengguna terbesar dari NAD. Jadi salah satu ya dari ada beberapa pengguna terbesar NAD, termasuk misalnya sirtuin, kemudian ada PARP tadi untuk memperbaiki DNA yang rusak, jadi seperti itu. Nah, semakin banyak aktivitas CD38, maka akan semakin berkurang NAD. NAD ini seperti bensin yang kemudian yang sangat penting bagi lebih dari 300 proses di tubuh. Jadi sangat penting. Bensin lah untuk menjalankan proses banyak hal di tubuh. Itu kan digerus sama aktivitas CD38 tadi. Berkurang, NAD-nya berkurang, maka berkurang proses yang lain, seperti itu. Jadi termasuk tadi SIRT-WIN1 karena dia butuh juga, maka kita tekan CD38 supaya dalam tanda kutip
Kalau tidak digerus, otomatis aktivitasnya akan bisa paling tidak cepat habis lah seperti itu. Atau kalau masih terjadi proses salvage pathway-nya masih baik, maka dia akan mereproduce NAD-nya lebih baik lagi sehingga tidak cepat habis seperti itu. Kalau tidak cepat habis, gen-gen longevity seperti sirtuin, keluarga sirtuin itu bisa menggunakan dengan baik sehingga aktivitasnya lebih aktif seperti itu. Betul ya dok ya. Berarti CD38-nya diturunkan, NAD-nya naik, sirtuin satunya naik. Karena dia menggunakan NAD sebagai bahan baku bensin. Ya. Seperti itu. Masya Allah, bahasa yang rumit ya pemirsa. Sekarang kita masuk ke bahasa yang familiar. Kita turun dok ya dari laboratorium, kita coba masuk ke dapur, ke kamar tidur. Karena saya tahu ini yang paling ingin didengar oleh pendengar kita ya. Bagaimana cara mulai memperlambat penuaan biologis ini ya. Kalau dari perspektif longevity science, menurut dokter, kira-kira apa intervensi gaya hidup yang paling kuat evidence base-nya untuk memperpanjang health span? Jadi kalau kita bicara gaya hidup, apa yang kita makan ya, satu, apa, kapan, bagaimana, kemudian aktivitas fisik, olahraga, exercise-nya kita beberapa jenis, cardio exercise, kemudian weight training dan lain sebagainya, itu sangat-sangat penting. Kemudian tidur, kualitas tidur sangat-sangat penting. Nggak usah kita bicara suplemen banyak-banyak, minum suplemen, kalau cerita tidur saja nggak selesai. Jadi seperti itu, sangat-sangat penting. Dan yang paling gampang kita dapatkan dan kita lakukan adalah makanan dan aktivitas sehari-hari, seperti itu. Jadi misalnya makanan, ada yang disebut dengan epinutrien. Epinutrien itu adalah faktor-faktor nutrien yang bisa memodulasi proses epigenetik. Jadi seperti itu. Nah, kan kalau kita bicara epigenetik, salah satu modalitas kuantifikasi penuaan itu basisnya epigenetik, dok. Nah, jadi epigenetik juga ini masuk dalam hal Markov-Aging, dok. Jadi epigenetic drift. Jadi ternyata ada pola dari seiring meningkatnya usia kita, ada pola epigenetik. Semakin bertambah usia, maka pola epigenetik itu semakin terasa, semakin gen-gen yang lebih baik itu ditutupi supaya tidak aktif, gen-gen yang pro-aging itu diaktifasi, seperti itu ya. Jadi ada yang disebut juga dengan girogen. Jadi ada yang disebut gen yang tadi seperti sirtuin 1 adalah salah satu contoh gen-gen yang kita sebut dengan longevity gen, seperti itu. Nah, kalau dari modalitas pengukuran atau kuantifikasi aging, basisnya selalu epigenetik, dok. Jadi pola metilasi DNA itu dipelajari, kemudian dibuatkan algoritma, jadilah satu modalitas biomarker, namanya aging clock ya. Jadi aging clock ini bertahap juga. Jadi ada generasinya, generasi 1, generasi 2 dan generasi 3. Jadi dia pelajari pola metilasi DNA seiring bertambahnya usia, mulai dari 0 sampai usia yang sentenarian. Nah, jadi kita bisa mengukur berapa usia. Jadi generasi pertama misalnya itu Howard clock. Berdasarkan pola metilasi itu, kita bisa memprediksi berapa usia biologis seseorang. Jadi misalnya si A, kita tes dengan menggunakan aging clock generasi pertama, Howard clock itu, kita bisa mendeteksi, ternyata usia biologisnya itu sekian. Nah, dia bisa dipergunakan bahkan sampai di tingkat sel. Tingkat selnya bagaimana? Misalnya,
untuk mengukur stem cell kan nol, usia nol. Jadi epigenetik Horvath clock-nya juga nol. Jadi itu bisa digunakan di banyak hal, termasuk misalnya forensik, Dok. Jadi misalnya ada suatu ketika misalnya musibah ya, yang ada tinggal potongan-potongan dagingnya tok, ini misalnya kita ambil dan kita lakukan testing dengan menggunakan Horvath clock, aging clock generasi pertama, maka dia bisa mendeteksi berapa usia biologisnya. Usia biologisnya. Tapi itu generasi pertama. Nah, kemudian ada generasi kedua. Generasi kedua ini masih dari pola metilasi DNA. Ada yang disebut dengan PNOH dan ada yang disebut dengan GRIM-H. Jadi generasi pertama ini kecenderungan mortality risk-nya, Dok. Mortality risk-nya bukan berapa usia biologis. Jadi dia bisa menyebut dalam tanda kutip ya, Dok, berapa lama kira-kira usianya lagi. Ya kira-kira seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan GRIM-H. GRIM-H itu diambil dari nama Grim Reaper. Grim Reaper itu kalau dokter biasa nonton film-film barat yang malaikat pencabut nyawa yang punya pedang itu namanya Grim Reaper, diambil dari nama itu, maka dia disebut dengan GRIM-H. Kalau kita testing, maka kita bisa melihat mortality risk-nya, seberapa berisiko dia menghadapi kematian, yang seperti itu. Jadi seberapa lama lah kira-kira dia punya potensi untuk mengalami kematian, seperti itu berdasarkan GRIM-H-nya. Kemudian ada yang generasi ketiga. Generasi ketiga ini dia tidak bicara berapa usia biologis, dia tidak bicara mortality risk, tapi dia bicara seberapa laju percepatan penuaan, Dok. Masya Allah. Ya, lebih up to date lagi. Iya. Jadi kan tadi ada orang yang berusia misalnya sama-sama lahir angka kalendernya 30 tahun, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. 1 tahun kan 12 bulan, Dok. Ada orang yang ternyata dalam 1 tahun dia hanya menua 7 bulan. Ada yang hanya menua 8 bulan. Itu berarti laju percepatan penuaannya itu lambat. Jadi semakin lambat laju penuaan, semakin lambat dia menua. Meskipun angka kalendernya sudah tinggi, tetapi biologisnya tidak cepat sampai kepada angka kalendernya, seperti itu, Dok. Dan beberapa studi, misalnya ini studi yang bisa jadi evidence based, misalnya penggunaan misalnya konsumsi omega 3 1000 mg dalam 1 hari, kemudian ditambah dengan vitamin D 2000 IU per hari, itu bisa mengurangi laju percepatan penuaan itu up to, jadi orang hanya menua misalnya dalam satu tahun 7-8 bulan dan bisa mengurangi usia biologisnya up to 2 tahun. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang lain. Jadi misalnya tadi pola aktivitas fisik, kemudian jenis makanan yang lain itu sangat-sangat mempengaruhi. Makanan-makanan yang anti inflamasi. Sangat betul. Soalnya sekarang makanan yang ada rata-rata pro ya, Dok ya. Ya, pro inflamasi. Ya anak muda geser scroll HP, pesan-pesan. Nah, itu isinya pro inflamasi kalau saya lihat-lihat ya, Dok ya. Jadi kalau makan itu juga masih berkaitan dengan hal macrophaging. Jadi sangat penting untuk menjaga dysbiosis. Ya, dysbiosis itu adalah kurangnya kuantitas dan kualitas dari mikrobiomnya kita, makhluk penghuni saluran pencernaannya kita. Itu sangat dipengaruhi oleh makanan yang masuk. Betul. Jadi dia sangat penting untuk menjaga asupan serat. Bagaimana asupan seratnya untuk memberi makan dia. Jadi dalam tanda kutip ini kita bisa bilang ada game. Sebenarnya kita memberi makan mikrobiom sehingga mikrobiom
mikrobiom bisa memberi makan kita. Iya, Seperti Masya itu. Allah. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan makannya mikrobiom kita, dia akan malas untuk menghasilkan metabolit-metabolit penting yang kita butuhkan. Betul, Gitu, dokter. Dok. Jadi sangat penting untuk menjaga keragaman mikrobiom itu, bagaimana menjaga prebiotik, probiotik. Jadi contoh misalnya juga dalam 1 minggu kita butuh paling tidak variasi jenis makanan up to 20 jenis ya, Masya misalnya. Allah. Jangan yang itu saja. Jadi sayur A, B, C, D, buah A, B, C, D, Iya. makan A, B, C, D, sehingga variasi dari apa yang kita makan itu sangat baik untuk menjaga keragaman mikrobiota usus. Betul sekali, dokter. Dan ini yang banyak saya dapat di KSH ketika kita assessment dengan elektrosomatografi, Iya. hampir rata-rata memang 60% itu resikonya ada di digestif. Ya, Digestive iya. risk 60%. Karena memang pola makan yang seperti yang dokter tadi ceritakan Betul. tidak betul-betul tidak memperhatikan dysbiosis tadi. Iya, ya, dokter, betul. ya. Luar biasa. Jadi betul-betul lifestyle ini adalah obat ya, dokter, ya. Betul, sangat. Jadi up to 75% lah. Ya, Masya kalau kita bicara tadi not to extreme longevity ya, yang memang orang dikaruniai gen-gen baik itu, Iya, sangat berpengaruh ya pola lifestyle-nya kita itu up to Lifestyle 75%. gitu ya, dokter, ya. Nah, Dok, tentang nutrisi tadi dokter sebut-sebut tentang EPI, nutrien gitu ya, Dok, ya. Ada salah satu pertanyaan yang kadang muncul di kami, ada yang bertanya apakah suplemen longevity seperti NMN, Resveratrol, NAD, dari sudut pandang peneliti itu bagaimana, dokter? Perlukah kita konsumsi yang seperti itu, Dok? Oke. Jadi yang pertama perlu kita garis bawahi adalah kita mesti memenuhi base-nya dulu, memenuhi fondasinya dulu. Iya, Dok. Fondasinya tadi itu pola tidur yang baik, yang cukup, ya. Percuma kita asupan suplemen macam-macam kalau tidur saja bermasalah, ya. Kemudian jenis makanannya tadi, kebutuhan, iya betul, kita cukupi asupan nutriennya kita, nutrisinya kita seperti apa, makro-mikronya seperti apa, kemudian exercise-nya kita seperti apa, Dok. Jadi exercise-nya tercukupi, kardionya tercukupi, weight-nya tercukupi, balance-nya tercukupi. Itu sudah menjadi fondasi. Nah, cuman kalau kita bicara healthy longevity, normal is not enough. Normal is not enough. Kita butuh optimalisasi. Kita butuh optimalkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengoptimalkan, ya kadang memang kita butuh untuk menambah hal-hal yang sifatnya eksternal yang kita butuhkan. Tapi ada hal yang sangat penting. Contoh misalnya vitamin D. Vitamin D itu kan dia punya kemampuan untuk memodulasi 5% dari gennya kita. Jadi kalau tidak tercukupi, agak susah kita bicara banyak hal. Kalau kadar vitamin D-nya saja tidak tercukupi. Yang jadi persoalan adalah, satu, orang di Indonesia, Asia lah pada umumnya, itu terjadi gangguan vitamin D reseptor, Dok. Jadi meskipun mataharinya tercukupi, kemudian hal-hal lain tercukupi, tetapi tidak memenuhi kebutuhan vitamin D-nya, jadi masih insufisien. Jadi seperti itu. Makanya kadang memang kita butuh asupan vitamin D yang dosisnya optimal, 2000 IU, 5000 IU, ya seperti itu. Yang tadi contoh kasus yang studi tadi 2000 IU per hari selama 3 tahun itu bisa mampu mereduksi laju percepatan penuaan. Iya, seperti itu. Kemudian omega 3 sangat-sangat penting, ya. Sangat-sangat kita butuhkan, magnesium dan lain sebagainya. Itu kita bicara
suplementasi dasar dulu ya dok. Nah, nanti kalau kita bicara suplementasi dalam tanda kutip yang sifatnya agak sedikit advance, nanti kita akan bicara terkait dengan geroprotektor atau senolitik. Nah, kalau kita bicara senolitik itu adalah jenis suplementasi yang punya kemampuan untuk untuk menghilangkan atau mengeliminasi sel zombie. Senescent cell. Iya. Jadi contohnya misalnya quercetin. Dari kelor ya. Ya, dari banyak ya, fisetin ya misalnya. Nah, kalau kita cukupi kebutuhan ini, maka kita akan mampu mereduksi sel-sel zombie yang tadi, mengeliminasi sel-sel zombie. Kan kalau makin banyak sel senescent, dia juga masuk di hal macrophaging ya kan dok? Mempercepat penuaan ya dok? Iya betul, dia akan mempercepat proses inflamasi. Inflamasi macam-macam, kemudian sel senescent, imunosenescent, dia akan mempercepat proses degenerasi, inflamasi, sehingga terjadi proses percepatan penuaan. Jadi seperti itu. Nah, suplementasi yang lain tadi kita sebutnya geroprotektor. Geroprotektor adalah suplementasi yang memiliki kemampuan untuk pada saat ini mampu meningkatkan health span dan lifespan di mana pada titik ini dok itu masih di hewan model, masih di organismal model. Ya, jadi mulai dari yeast sampai jenis-jenis organismal model yang lain, mencit dan sampai ke primata, itu baru sampai di titik itu. Kenapa dok? Karena kan kalau kita bicara penelitian yang menghitung lifespan itu kan sampai di titik ini susah, tidak bisa dilakukan. Kenapa? Ya kalau kita mau lakukan berarti kita tunggu puluhan tahun sampai orang mati ya. Jadi kita kasih suplementasi mau sekian puluh tahun, nanti orang berpuluh-puluh tahun ya butuh budget yang sangat besar dan ekosistem riset yang luar biasa untuk yang paling besar saat ini kan time trial. Time trial itu penggunaan metformin. Metformin ini adalah orang kan pakai untuk ini ya antidiabetes ya dok. Tapi metformin ini kan AMPK aktivator kuat. Ya, dok. Jadi AMPK aktivator kuatnya inilah yang dipergunakan untuk proses aging ya, proses healthy longevity. AMPK aktif menekan mTOR, mengaktifkan autofagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, sampai di titik ini pun belum selesai, jadi masih berjalan seperti itu. Tapi kalau kita bicara di organismal model, ya sudah banyak. Ya, contohnya tadi misalnya resveratrol, NMN dan lain sebagainya. Ya, NMN itu meningkatkan kadar NAD-nya tubuh karena kita memang sangat butuh tadi ya. Seiring penuaan turun, kita butuh untuk menambah asupan NAD yang kita dapat dari NMN tadi. Kemudian misalnya resveratrol punya kemampuan untuk memodulasi sirtuin, keluarga sirtuin dan lain sebagainya. Pada organismal model tetapi sampai di titik RCT belum ya. Masih jadi tantangan dok ya. Iya, jadi based on evidence. Nah dok ya, kalau di kami dok ya di Kampung Sehat Holistik, kami bekerja dengan framework body, mind, and soul. Iya. Jadi kami melihat manusia sebagai kumpulan, bukan hanya sebagai kumpulan organ, tapi sebagai sistem hidup yang terintegrasi. Dan ketika saya merefleksikan semua yang kita diskusikan hari ini, longevity science, secretom sel punca, half mark of aging, saya melihat bahwa sesungguhnya sains modern ini telah membuktikan apa yang filosofi kedokteran timur sudah katakan ribuan tahun yang lalu ya dok ya, bahwa tubuh kita memiliki kecerdasan untuk
menyembuhkan dan memperbarui dirinya sendiri. Betul. Nah, dokter sebagai peneliti, apakah dokter melihat ruang untuk kolaborasi antara longevity science dengan pendekatan holistik integratif seperti yang kami praktekkan? Ya. Pikirnya gimana, Dok? Ya, sangat. Karena kita kan melihat tubuh secara utuh, Ya. not by organ. Jadi dari apa namanya 12 hallmark of aging tadi itu kan sangat terintegrasi. Bagaimana makannya, bagaimana pikirannya. Misalnya contoh mind, ya, pikiran. Kortisol yang berlebih dia adalah penggerus kuat dari telomer. Wow. Telomer itu kan semakin pendek, semakin cepat terjadinya sel zombie, apalagi kalau si selnya itu terjadi DNA damage. Jadi DNA damage ketemu dengan sel yang kromosomnya pendek telomernya sudah tidak bisa membelah, mati segan hidup tak mau gitu. Dia tetap beredar di dalam tubuh menjadi sel senescen, menghasilkan produk-produk pro-inflamasi. Jadi makin stres kita, makin banyak kadar kortisol yang berlebih, semakin cepat terjadi proses sakit tubuhnya kita. Karena tadi akumulasi sel senescen yang makin banyak. Jadi seperti itu. Itu betul sekali, dokter. Saya ada menghadapi beberapa pasien yang stresnya baru beberapa hari, ketika kita ESG stres oksidasinya meningkat luar biasa. Padahal yang lalu, pemeriksaan yang lalu itu masih bagus. Tapi karena dipicu oleh stres, hitungan perubahannya sangat cepat. Kadar oksidasinya. Nah, pertanyaan terakhir, dokter. Sebelum kita closing ya, adakah satu pesan yang ingin dokter sampaikan ke orang-orang yang hari ini berusia 30 atau 40 tahun tentang investasi terbaik yang mereka bisa buat untuk kesehatan mereka di usia 70 tahun mendatang? Silakan, dokter. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara terkait dengan healthy longevity, dari mana kita mulai? Dari saat ini, ya. Satu, kalau kita masih muda, berarti kita mulai saat ini. Kalau dari tua, apakah ada kata terlambat? Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Kita masih bisa melakukan modulasi. Tetapi waktu yang terbaik adalah waktu saat ini. Saat kita masih muda, ya, 20-30 tahun. Itu adalah fase-fase kritis yang kalau kita tidak lakukan hal-hal yang baik pada tubuhnya kita, dia akan bermanifestasi menjadi kerusakan-kerusakan tadi. Ya, DNA damage, jadi stem cell exhaustion-nya lebih cepat, kemudian banyak dan kerusakan-kerusakan yang lain, akumulasi, nanti jadi proses penyakit kronis yang baru bermanifestasi nanti beberapa tahun yang akan datang. Jadi teman-teman sangat penting untuk memulai hari ini. Satu, jangan lupa check up, ya, karena dari mana kita bisa pantau kalau kita tidak lihat, ya, we can't modulate, we can optimize what can't we measure. Jadi hal yang kita tidak bisa ukur, tidak bisa kita optimalkan. Jadi cek bagaimana kapasitas fungsionalnya kita. Jadi bukan hanya laboratorium, tapi fungsional mind, kemudian blood, ya. Jadi pemeriksaan darah itu sangat-sangat penting. Pemeriksaan fungsional misalnya yang paling sederhana. Di usia muda adalah waktu yang tepat untuk membangun kapasitas kardiorespirasi yang bisa kita ukur dengan misalnya VO2 max. Di usia yang mulai agak senja misalnya, tua, agak susah kita memodulasi itu, meningkatkan VO2 max. Jadi masa-masa muda adalah masa yang terbaik untuk menabung kardiorespirasi, kekuatan kardiorespirasi. Kemudian kekuatan strength training, ya. Jadi strength training sangat penting untuk memperbaiki kapasitas fungsionalnya kita. Kemudian hal-hal yang lain yang sifatnya blood test, ya.
kemudian pemeriksaan kognitif itu sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Jadi tidak ada kata terlambat, lakukan saat ini, ya, jauhkan diri dari hal-hal yang merusak. Soalnya gini dok, makin kesini exposome atau exposure dari hal-hal yang merusak tubuh itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Kalau kita lingkungan jenis makanan saja dong. Contoh misalnya teman-teman yang tinggal di Jakarta dok, itu misalnya dia pemakan ikan, ya, pemakan ikan. Tapi ikan-ikan di Jakarta kan itu tercemarnya misalnya logam berat misalnya. Pas periksa loh kok logam beratnya tinggi. Pas dia puasa berhenti makan ikan Jakarta, kadar logam beratnya turun drastis. Jadi hal-hal seperti itu, lingkungan sangat-sangat penting. Kita pakai produk-produk harian, parfum dan lain sebagainya, benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Kenapa anak-anak, ya dalam tanda kutip dok, mohon maaf, misalnya agak lebih cepat agak lebih cepat terjadi ini hate dan lain sebagainya. Iya, itu karena exposure dari lingkungan, hormonal dan lain sebagainya. Masih kecil udah pakai kosmetik, udah pakai itu kan sangat mengganggu hormonal dan berimplikasi negatif ke depannya. Saya kira seperti itu. Jadi back to basic. Back to plant based, back to hal-hal yang bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya toksik. Betul sekali dokter, luar biasa ya, Masya Allah. Luar biasa, hari ini kita belajar bahwa penuaan bukan takdir, penuaan adalah proses yang bisa kita pengaruhi, bisa kita arahkan dan kita rancang. Bahwa di dalam sel-sel terkecil tubuh kita ada kecerdasan yang sedang bekerja tanpa henti, dan tugas kita adalah memberi bahan bakar yang tepat, lingkungan yang tepat, dan keputusan yang tepat setiap harinya. Terima kasih Dr. Birau Wilaksono sudah membawa riset dari laboratorium ke percakapan yang bisa kita rasakan dan kita terapkan. Kolaborasi seperti ini antara sains sel dan pendekatan holistik adalah masa depan kedokteran yang kita percayai, insya Allah. Untuk Anda yang mendengarkan, kalau ada satu hal yang bisa Anda lakukan setelah episode ini, bagikan ke satu orang yang peduli dengan kesehatannya, karena mungkin satu informasi bisa mengubah keputusan kesehatan seseorang yang Anda sayangi selamanya. Follow Bincang Holistik dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, jiwa, raga, dan ruh.